Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajabatan tahun 2022. Pada video ini akan menjelaskan hasil diskusi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Tak kenal maka kenalan, berikut anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Nikmatul Aspia yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Muhammad Masliadi sebagai pemateri topik 1, Siti Mahariani sebagai pemateri topik 2, dan Siti Zahra Yundiapi sebagai pemateri topik 3. Selamat mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masliadi. Di sini saya akan memaparkan topik diskusi 1, yaitu penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pertama, teori belajar behavioristik. Ada beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik, antara lain: yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Kedua, ada teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan sebutan baru dari teori belajar sosial. Albert Bandura selaku pengagas teori ini menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan perilaku berperan penting dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, contoh teori kognitif sosial yakni ketika anak meniru apa yang dilakukan orang tua. Misal, ayah dan ibunya rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain, sehingga anaknya yang belajar melalui proses pengamatan akan meniru perilaku ini. Teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pertama, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. 2. Tahap kedua, bapak atau ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. 3. Tahap ketiga, pada tahap ini peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dan 4. Tahap keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap tersebut atau tahap sebelumnya, bapak atau ibu bisa mengondisikan suatu belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, bapak atau ibu bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, memasuki materi kita yang kedua, itu membahas tentang model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Jadi ada beberapa model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya meliputi stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir adalah generalisasi. Yang kedua itu adalah model pembelajaran reception learning, yaitu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikan dalam bentuk pengajaran yang terorganisir dengan baik mulai dari umum ke hal yang lebih terperinci. Adapun langkah-langkahnya meliputi penyampaian awal tentang materi, penyampaian pelajaran secara bertahap diawali dengan hal yang umum ke hal yang khusus, terus menyampaikan pembelajaran tentang kesamaan dan perbedaan konsep yang telah mereka ketahui dengan konsep yang baru saja mereka pelajari. Selanjutnya, pemampatan materi dengan contoh dan latihan.
Yang ketiga yaitu model pembelajaran assisted learning, yaitu model pembelajaran yang lebih menekankan pada siswa, di mana siswa berperan aktif dalam pembelajaran, dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar berjalan dengan baik. Langkah-langkah ini pun diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dilanjutkan oleh penilaian. Terus model pembelajaran selanjutnya yaitu active learning, yaitu sebuah model pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menekankan keterlibatan seluruh indera. Dalam active learning bisa memanfaatkan teknologi seperti video, smartphone maupun laptop. Yang terakhir itu ada model pembelajaran contextual teaching and learning, yaitu sebuah model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Terdapat 7 komponen dalam proses pembelajaran CTL, yaitu membangun, bertanya, menemukan, terus membentuk masyarakat belajar, melakukan pembelajaran dengan pemodelan, refleksi, dan melakukan penilaian yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG Prajabatan 2022, calon guru-guru hebat. Kalian sudah menyimak tentang teori belajar behavior, kognitif, dan konstruktivisme. Kalian juga sudah menyimak model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara guru memotivasi peserta didik. Motivasi bisa saja berbeda-beda tergantung kasus yang dihadapi peserta didik. Dalam tayangan kali ini, kita akan membahas 4 kasus yang berbeda. Yuk, kita bahas satu persatu. Kasus yang pertama terjadi pada Tania yang berumur 7 tahun. Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, kira-kira bagaimana cara kita sebagai guru untuk memotivasi Tania? Upaya yang pertama dilakukan adalah dengan mengarahkan keinginan Tania terlebih dahulu. Seringkali siswa yang berkeinginan sukses rendah itu karena tidak memiliki cita-cita. Oleh sebab itu penting sebagai guru untuk mengarahkan cita-citanya dengan mengetahui apa yang mereka sukai atau senang mereka lakukan. Jika sudah diketahui kesenangan Tania, arahkan Tania untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan kesenangannya dengan menceritakan kelebihan dari berbagai pilihan profesi yang sesuai kesenangannya. Sehingga Tania tertarik untuk memiliki cita-cita. Dengan memiliki cita-cita, maka akan lebih mudah untuk mengarahkan Tania untuk melatih kemampuannya, sehingga kemampuannya akan terus meningkat. Berikutnya kita masuk ke kasus 2. Samuel berumur 10 tahun. Dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan terhadap apa yang terjadi pada diri Samuel? Upaya yang pertama adalah membangun kepercayaan dirinya dan meyakinkan bahwa kegagalan juga merupakan bagian daripada kesuksesan, sehingga tidak perlu takut dengan kegagalan. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan cerita-cerita inspiratif yang berasal dari kegagalan. Misalnya, cerita keberhasilan Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar setelah beratus-ratus kali mengalami kegagalan. Pada kasus Samuel, kita juga harus merubah pandangannya terhadap kegagalan, dan harga diri tidak dipengaruhi dengan kegagalan. Justru orang yang berani untuk gagal itu hebat karena sudah berani mencoba. Teman-teman, calon guru hebat. Mari kita bahas kasus 3. Sandra, seorang siswa yang berumur 13 tahun. Dia adalah siswa yang tenang di kelas dan suka meremehkan keterampilan orang lain. Sebagai guru, kita dapat melakukan beberapa upaya. Pertama, kita dapat memberikan nasihat agar dia lebih aktif dalam pembelajaran, senang mengemukakan pendapat, dan semacamnya. Kita
bisa memberikan reinforcement berupa pujian, tepuk tangan, acung jempol, bahkan hadiah ketika dia menunjukkan keaktifan di kelas. Di samping itu, kita juga harus senantiasa menciptakan suasana-suasana belajar yang dapat membangkitkan keaktifan seluruh anak di kelas. Untuk sifat Sandra yang suka meremehkan keterampilan orang lain, kita dapat menanyakan secara personal mengapa dia suka meremehkan keterampilan teman, kemudian memberikan pemahaman. Ajak dia diskusi dan merenungkan bahwa setiap manusia pasti senang dihargai, diberikan apresiasi ketika dia mampu menampilkan keterampilan tertentu. Sebaliknya, akan sangat sedih jika diremehkan. Kita ajak dia untuk belajar mengapresiasi keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh orang lain. Kita lihat dulu perkembangannya. Apabila Sandra tetap mengulangi perbuatannya itu, maka kita perlu memberikan teguran dan nasihat untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, kita dapat membuat kesepakatan sanksi apabila dia mengulangi perbuatannya tersebut. Kalau ini adalah kasus terakhir. Robert, seorang siswa yang berumur 16 tahun. Dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini dia tinggal bersama dengan bibinya. Kita sebagai guru sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Bagaimana kira-kira yang dapat dilakukan guru? Nah, sebagai guru Robert, upaya yang dapat kita lakukan agar Robert termotivasi dan menumbuhkan minatnya di sekolah adalah membangun kedekatan personal. Kita dapat membangun chemistry sehingga dia merasakan hal yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid, tetapi timbul saling menyayangi layaknya ibu dan anak, layaknya sebagai sahabat. Selanjutnya, kita akan menggali informasi, latar belakang keluarga dan faktor yang mempengaruhi minat Robert rendah, baik dari teman-temannya maupun lingkungannya. Upaya berikutnya adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang humanis, pembelajaran yang kreatif, serta inovatif untuk meminimalisir kebosanan dia belajar di kelas. Dan harapan terbesar bisa membantu menumbuhkan minatnya di kelas. Adapun terkait dia tinggal bersama bibinya, kita tidak perlu mempermasalahkan karena bibi juga layaknya orang tua bagi Robert. Kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik dengan pihak keluarganya yang dapat dihubungi agar segala aktivitas Robert terus dapat didukung. Demikian tadi hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, pernyataan, saran, kritik, sanggahan, maupun lainnya, jangan lupa komen di forum diskusi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.